Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita lanjutkan insyaallah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala pembahasan di pertemuan yang ke-35 insyaallah di dalam pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, ringkasan intisari dari tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala di tanggal 9 Safar 1448 Hijriah 22 Juli 2026 Masehi. Sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, kita review apa yang telah kita pelajari di pekan yang lalu dalam surah Al-Baqarah di ayat 113 ya, 113 sampai ayat berapa mana? 111 ya. 111 sampai 113 yang mana inti dari pembahasan tersebut bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwasanya merekalah yang menjadi penghuni surga. Tetapi itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, tilka amanihum, itu adalah angan-angan mereka saja. Itu hanya dugaan mereka saja, impian yang kosong dari mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Didatangkan bukti, mana buktinya kalau memang kalian itu menjadi penduduk surga atau hanya kalianlah, mana buktinya? Jadi itu hanya sekedar klaim, dugaan mereka saja. Kemudian di ayat selanjutnya bahwasanya barang siapa yang ikhlas, sebagaimana di dalam penafsirannya disitulah kita jumpai syarat dari diterimanya amal. Itu tulus karena Allah, ikhlas, dan kemudian sesuai dengan syariat Allah. Kalau versi dari Hafiz Ibnu Katsir, sesuai dengan syariat Allah, tentunya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat yang harus dipenuhi di dalam amal soleh. Tidak boleh hanya ikhlas saja tanpa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, atau sesuai dengan sunnah tetapi tidak untuk Allah azza wajalla, itu sama-sama tidak diterima. Jadi orang-orang yang ikhlas dan berbuat ihsan, maka bagi mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada rasa takut. Dan di ayat 114 di intisarinya bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu saling tuduh-menuduh. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan, orang Nasrani pun menuduh orang Yahudi tidak mempunyai pegangan. Padahal mereka membaca kitab yang ada pada mereka. Yakni orang Yahudi diturunkan Taurat pada mereka, orang Nasrani diturunkan Injil, dan mereka membacanya, mempelajarinya. Itulah mereka yang saling bantah-membantah, saling ini, karena tidak berpedoman, tidak mengimani apa yang ada
pada mereka, berupa kepegangan mereka, kitab yang diturunkan kepada mereka. Itu beberapa kesimpulan ya, itu intisari yang kita pelajari di pekan yang lalu. Dan insyaallah kita masuk ke ayat berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Tafadhal, Iqra. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Barakallahu fiik. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan mengenai man mana masajidallah. Siapa yang menghalangi orang di masjid Allah, yang berusaha merusaknya, wasa'a fiha kharabiha. Berbeda ulama tafsir siapa yang dimaksud. Adapun pendapat yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dalam tafsirnya yang sanadnya bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yazkura fiha ismuh, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Disebutkan bahwasanya itu adalah Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Disebutkan di sini orang Nasrani. Begitu juga yang dikemukakan oleh Imam Mujahid rahimahullah taala, yaitu mereka orang-orang Nasrani yang mana mereka membuang kotoran-kotoran di Baitul Maqdis. Ya, tujuannya kalau sudah kotor di dalam masjid, otomatis orang tidak bisa beribadah di dalam tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Nasrani, terhadap Baitul Maqdis. Ini yang dimaksud. Kemudian Sa'id yang bersambung sanadnya kepada Qatadah tentang ayat ini yang menghalangi orang dan dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah di rumah Allah, di masjid Allah, yaitu orang-orang Nasrani, musuh-musuh Allah. Karena apa? Karena kebenciannya terhadap Yahudi. Jadi orang Nasrani benci terhadap Yahudi dan dia bersekutu membantu Bukhtan Nasar. Bukhtan Nasar itu adalah pemimpin, penguasa Babilonia. Babilonia yang kita ketahui sekarang di zaman modern Irak. Babilonia yang ketika itu Bukhtan Nasar itu memeluk atau berkeyakinan Majusi. Jadi tujuannya sama antara Bukhtan Nasar, pemimpin Babilonia ketika itu, sama dengan orang Nasrani. Tujuannya untuk merobohkan Baitul Maqdis. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala tentang firman Allah tadi, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fiha gharabiha, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Di sini disebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW bersama para sahabatnya untuk masuk kota Mekah ketika peristiwa Hudaybiyah. Jadi mereka lah yang menghalangi Nabi SAW dan para sahabat
yang ketika itu rindu yang sangat untuk bisa beribadah di Masjidil Haram untuk umrah. Perjalanan yang berhari-hari sudah memakai pakaian ihram, dan miqatnya kalau dulu namanya Zulhulaifah, yang sekarang Abiyar Ali, Bir Ali. Dengan kendaraan di zaman itu. Kalau sekarang kan sekitar berapa? Tidak sampai 8 jam ya. Sekarang 6 lah, lebih kurang. 6 atau 8 jam kalau santai-santai supirnya. Dan ingin cepat dengan kereta api cepat 2 jam lebih kurang. Nah, ini sudah dimudahkan fasilitas. Itu dengan sudah bertalbiyah, sudah membayangkan kerinduan yang dahulu mereka sebelum hijrah, itu bisa beribadah di Masjidil Haram, bisa tawaf di Ka'bah. Setelah hijrah, nanti bisa untuk lebih jelasnya di dalam surah Al-Fath itu dijelaskan, ada yang bermimpi dari sahabat, lalu diceritakan mimpi itu ke Nabi SAW. Nabi mengatakan, insya Allah kita akan beribadah di Baitullah. Tetapi qadarullah akhirnya mereka terhambat di Hudaybiyah. Itu sebelum masuk Mekah, Hudaybiyah. Sehingga terjadi di situ sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang poin-poinnya itu seolah-olah kaum muslimin mengalah. Seolah-olah, dan Umar tidak menerima. Bukankah engkau adalah Rasulullah? Bukankah kita dalam kebenaran? Bukan itu. Sampai akhirnya turun firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina, dalam surah Al-Fath, baru nampak nanti kemenangan itu. Jadi itu awal kemenangan sebelum kemenangan di Fathul Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Jadi peristiwa itu terjadi di Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Jadi itu diganti di tahun depannya dengan istilah kalau kita lihat sirah, Umratul Qada, pengganti dari umrah yang di tahun ke-6 di tahun berikutnya. Dan di tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathu Mekah, yang Nabi umrah setelah hijrah, dan yang terakhir di tahun ke-10 Hijriah di haji wada. Rasulullah SAW ketika itu menyembelih kurbannya di Zitua, dan di situ terjadi perdamaian sebagaimana kita sebutkan tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, maka ahadun yasuddu an hadzal bait. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalang-halangi dari rumah ini, Baitullah ini. Wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yahuddu. Kata Nabi SAW, dulu seorang dapat bertemu dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya, dan ia tidak menghalanginya. Jadi orang-orang itu menjawab, kata mereka, pembunuh ayah kami pada peristiwa di tahun kedua Hijriah, peristiwa yang pertama peperangan antara kaum mukminin dengan orang kafir, orang musyrik Mekah, itu perang Badar. Jadi kata mereka, kami tidak mengizinkan pembunuh ayah kami untuk memasuki kawasan kami. Kalian telah membunuh ayah-ayah kami, sedangkan kami masih berada di sini, tidak akan kami izinkan, kata penduduk Mekah ketika itu yang masih berkeyakinan sesuai dengan nenek moyang mereka, masih menyembah berhala. Kemudian Allah tabaraka wa taala di wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Ini maksudnya yaitu merobohkannya, kata Ibnu Zaid rahimahullah taala, itu mereka menghadang orang-orang yang hendak beribadah di masjid dengan memakmurkan masjid, beribadah dengan memakmurkan, dan untuk menghalangi orang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini orang yang memakmurkan masjid, sebagaimana nanti bisa dilihat dalam surah At-Taubah, sebagaimana dinukilkan di sini dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha ilallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Lalu yang dimaksud, kata Hafiz Ibnu Katsir, yang dimaksud orang memakmurkan masjid Allah bukan hanya sekedar membangun lalu memperindah masjid bangunannya, tidak.
Tetapi yang memakmurnya yaitu orang yang di dalamnya ditegakkan ibadah, berzikir di dalamnya, ada ini atau majelis taklim. Itu yang memakmurkan, bukan kaligrafi yang indah ini dan seterusnya, bukan itu semata. Kadang-kadang ada dibawakan tentang di antara akhir tanda-tanda hari kiamat, yaitu masjid dihias sehingga kasihan kita melihat apa yang telah dilakukan kaum muslimin, berinfak hartanya yang seharusnya itu mendapatkan pahala yang banyak, tetapi dibuatkan untuk tulisan-tulisan yang entah ini istilahnya tidak jelas juga membacanya. Nah, terkadang orang tidak melihat ke sujud, melihat apa nih ayatnya, dilihat ke dinding depan, ini apa nih, tidak jelas katanya. Nah, mengganggu kekhusyukan, apalagi baru pula di masjid itu, kepala jadi kemana-mana. Kalau kita masuk ke masjid yang belum pernah masuk pertama kali, kepala kita kemana? Lihat-lihat semuanya. Nah, ini sekarang begitu keadaan masjid berlomba-lomba. Terkadang orang Mekah Madinah bagaimana itu katanya. Di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram lihatlah ya, ukirannya, relief-reliefnya katanya. Nah, mereka berhujah dengan itu. Tapi Nabi menyebutkan di dalam sabdanya, salah satu di antara tanda hari kiamat yaitu berlomba-lomba untuk memperhias masjid. Bukan hias dengan ruhnya, tetapi fisiknya, diperindah, dibuat menara setinggi-tingginya, ini dan seterusnya. Kemudian ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya memasuki kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Jadi ayat ini walaupun hanya berbentuk khabar, tetapi bermakna amar, bermakna perintah. Yang maksudnya, janganlah kalian perkenankan mereka memasuki masjid jika kalian mampu menguasai mereka, kecuali setelah ada perdamaian dan pembayaran jizyah. Jadi ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, Fatu Mekah, Nabi menyebutkan di dalam sabdanya, ala la yahujjuna ba'da amin musyrik. Jadi ketahuilah bahwa setelah ini haji itu, setelah ini tahun ini tidak ada kemusyrikan lagi. Yang sebagaimana kita ketahui sebelum Fatu Mekah itu banyak berhala-berhala di sekitar Masjidil Haram. Wala yatufanna bil baiti uryan, dan tidak boleh tawaf tanpa pakaian atau alias telanjang. Jadi dahulu orang tuh karena menurut mereka jadi supaya lebih suci gitu, seperti bayi, anggapan mereka, ya seperti itulah mereka tawaf. Wa man kana lahu ajala fajalhu ila muddatih. Lalu barang siapa yang masih mempunyai masa tinggal di situ, kata Nabi, maka pengukuhannya itu berakhir sampai habis masanya. Jadi itu Nabi menyebutkan itu untuk menghormati Masjidil Haram. Masjidil Haram mensucikan apa yang ada dari hal-hal berbau kesyirikan. Tidak boleh lagi setelah tahun itu. Bahkan orang-orang musyrik tidak boleh lagi masuk. Yang kita ketahui bahwasanya yang boleh menginjakkan kaki di Haramain, dua tanah suci, hanya orang muslim saja. Maksudnya orang muslim di paspornya atau di ID card-nya. Selain dari itu tidak diizinkan masuk oleh pihak kerajaan Saudi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi sampai akhir hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia sebagai apa? Mubasyirah, membawa kabar gembira. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai munzirin, sebagai pemberi peringatan. Memang penghinaan itu setara ya, di dunia setara. Al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketika dahulu mereka menghalangi Nabi SAW, akhirnya dibalas juga dengan dihinakan sampai hari kiamat. Awalnya mereka hanya menghalangi Nabi berapa tahun? Di tahun ke-6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah, 2 tahun lebih kurang yang tidak boleh memasukinya. Setelah
tahun ke-9 sampai hari kiamat, entah sekarang kita 1448 Hijriah, entah sampai tahun berapa, sampai hari kiamat, itu tidak boleh orang musyrik untuk menginjakkan kaki di Baitullah, di tanah suci. Balasannya luar biasa ya, balasan kehinaan itu di dunia. Lalu bagaimana nanti di akhirat, tentunya lebih besar. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar di akhirat, karena mereka telah menginjak-injak kehormatan Masjidil Haram, menghinakan Masjidil Haram dengan adanya berhala-berhala. Mereka berdoa meminta kepada berhala di dalamnya, bertawaf, bersiul, bertepuk tangan tanpa pakaian, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun ulama yang menafsirkan sebagai Baitul Maqdis, disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar, kata beliau, orang-orang Nasrani ketika berhasil menguasai Baitul Maqdis, kita mengetahui ya bagaimana ketika mereka menguasainya, mereka terniat untuk merobohkannya, ingin merobohkan Baitul Maqdis. Dan setelah Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan ayat ini yang sedang kita bahas, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yazkuru fiha usmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Jadi ketika itu orang Nasrani tidak berani lagi masuk ke Baitul Maqdis kecuali dalam keadaan takut. Setelah ayat ini turun, As-Suddi mengatakan sekarang ini di zaman itu ya, di zaman generasi tabi'in, tidak ada seorang Romawi pun di permukaan bumi ini yang berani memasuki Baitul Maqdis, melainkan dalam keadaan takut dipenggal lehernya, atau ditakutkan dengan pembayaran jizyah yang harus ditunaikannya, harus dibayar. Dan lebih hinanya lagi, sebagaimana disebutkan oleh Suddi, Ikrimah, Wa'il bin Daud, itu ketika kehinaan di dunia apa yang mereka rasakan ketika telah diutusnya Imam Mahdi, itu lebih terhina lagi mereka, karena Imam Mahdi memang di situ, di Syam itu di nanti pusatnya. Jadi mereka lebih terhina lagi ketika itu, orang-orang Nasrani. Jadi di sini digabungkan oleh ulama yang lain tentang penafsiran kehinaan di dunia ini bersifat umum dari semuanya itu. Itu makanya ada doa perlindungan atas kehinaan di dunia dan azab di akhirat, sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulluha. Ya Allah, perbaikilah akhir dari urusan kami seluruhnya. Wa ajirna min jizzid dunya wa adabil akhirah. Serta jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, akan tetapi ada footnote-nya, ada catatan kaki bahwasanya ini didhaifkan sanadnya oleh Syekh Albani di dalam Dhaiful Jami'. Adapun Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sanadnya hasan katanya. Jadi berbeda penelitian antara Ibnu Katsir rahimahullah taala dengan Syekh Albani rahimahullah taala. Tetapi tidak terdapat dalam kutubus sittah. Dan Bishr bin Arta'ah tidak pernah meriwayatkan hadis ini kecuali 2 hadis. Jadi hadis ini berasal, ada perawinya namanya Bishr bin Arta'ah, hanya 2 hadis diriwayatkan. Satu hadis yang doa Nabi tadi, Allahumma ahsin aqibataha fil umurina kulluha. Yang satu hadis, la tuqta'ul aidi fil ghazwa, tidak ada hukuman potong tangan di dalam peperangan. Jadi 2 hadis itu saja yang diriwayatkan oleh Bishr bin Arta'ah. Taib, ayat selanjutnya, fadhil.
Dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir tentang ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 115, bagaimana sama-sama kita dengarkan tadi. Ayat ini kata beliau wallahu alam mengandung hiburan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat yang diusir dari Mekah dan dipisahkan dari masjid yang mana mereka dahulu salat di situ. Maksudnya di Baitullah. Jadi Rasulullah SAW dahulu ketika mengerjakan salat di Mekah dengan menghadap Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapannya. Jadi mengarah Baitul Maqdis, misalnya contohnya ini di situ arah Baitul Maqdis, ini Ka'bah misalnya, Nabi salat di sini. Jadi dua kiblat langsung didapat oleh Nabi. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, tidak dapat lagi arah ke Ka'bah karena berbeda jarak antara Syam dengan Mekah. Jadi itu dialami oleh Nabi SAW dan kaum muslimin ketika itu, orang beriman ketika itu selama lebih kurang 16 sampai 17 bulan sebelum diturunkan ayat tentang dipalingkan wajah ke Masjidil Haram. Di ayat ini walillahi masyriqu wal maghribu fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, ini terkhusus ya, yang hukum-hukum yang dihapus dan menghapus disebutkan di sini dalam kitab tersebut yang sanadnya bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayat Al-Quran yang pertama kali dinasakh dan yang telah diceritakan kepada kami Allah alam adalah masalah kiblat. Ini yang pertama kali ada yang dinasakh, yang dihapus adalah masalah kiblat. Walillahi masyriqul wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Maka Rasulullah pun menghadap dan mengerjakan salat ke arah Baitul Maqdis dan tidak bisa lagi menghadap ke Baitul Atiq, ke Ka'bah. Dan setelah itu baru turun ayat lebih kurang 16-17 bulan ya, yang Nabi dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis, baru turun firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalla wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Dan dari mana saja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Nah, setelah ayat ini turun, sekarang diabadikan ya, ada namanya Masjid Qiblatain. Ada orang sedang salat di ketika itu, maka dibacakan sudah turun firman Allah, wa min haitsu kharajta fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka ketika itu mereka menghadap Baitul Maqdis sebelumnya. Ketika dibacakan ayat ini, lalu mereka berputar 180 derajat ke arah Ka'bah. Jadi awalnya ke sini, misalnya ini masih arah Baitul Maqdis, lalu arah ke situ lagi, ke arah Masjidil Haram. Jadi kata Ibnu Jarir dan ulama yang lainnya, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 150 itu turun kepada Rasulullah sebagai pemberian izin dari Allah bagi beliau untuk mengerjakan salat sunnah dan menghadap ke arah mana saja yang menghadap, baik itu ke barat, ke timur, sesuai dengan arah perjalanan. Begitu juga dalam perang berkecamuk dan dalam keadaan takut, yang salat khauf yang kita ketahui ya di dalam masalah fikih. Itu makanya kalau seandainya harus ke kiblat juga, ini susah kita di dalam perjalanan ya, karena apalagi kalau di pesawat, ini mana kiblatnya. Taib, cuman dari masalah salat berdiri dengan duduk, ini permasalahannya. Kalau pesawat seperti Saudia itu ada musholanya di belakang. Tapi kalau pesawat selain itu, ini tidak ada musholanya. Terpaksa duduk. Ada sebagian pendapat bahwasanya untuk sholat wajib Nabi SAW tidak pernah duduk. Itu Nabi SAW
yang duduk di atas kendaraan, maksudnya di atas kendaraan itu di salat sunat. Wallahu ta'ala alam. Tapi untuk pendapat yang kuatnya, wallahu ta'ala, kata ulama, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan ya. Ketika itu kita bisa melakukan salat ketika itu dengan duduk di bangku pesawat, ya itulah yang dikerjakan. Jadi tentang begitu juga dengan salat khauf, demikian juga ini pembahasannya. Tentunya ini lebih cenderung ke pembahasan fikih yang mana dijelaskan di sini oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya jika rasa takut mencekam maka boleh dengan mengerjakan sambil berjalan. Jadi salat perang juga sambil salat. Nah, ini keadaan yang salat khauf ya. Dan ada juga yang variasinya, ada yang misalnya ada 4 saf, 2 saf dulu bersama ikut imam, yang belakang berjaga-jaga dulu, nanti gantian. Yang ini diam, yang di belakang mengikuti imam. Tapi di sini disebutkan permasalahan yang masyhur dari Imam Syafi'i. Jadi beliau Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir itu bermazhab Syafi'iyah. Kata Imam Syafi'i, dalam perjalanan biasa maupun perjalanan dalam menghadapi musuh dalam peperangan, keduanya boleh mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan. Begitu juga dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan seterusnya yang mengikutinya, sahabat-sahabatnya, maksudnya murid-muridnya, itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu tidak boleh, harus menghadap kiblat katanya. Wallahu taala alam. Sementara Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Ini di hadis ini antara timur dan barat itu adalah kiblat. Rasulullah SAW di hadis ini menyebutkan bahwasanya di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ibnu Umar mengatakan, jika engkau posisikan arah barat berada di sebelah kananmu dan arah timur berada di sebelah kirimu, maka di antara keduanya adalah kiblat. Jika engkau mencari kiblat, seperti kita misalnya ragu, tidak ada alat bawa kompas misalnya atau sesuatu yang bisa mendeteksi, sementara mungkin kita hiking. Lalu mana kita kuatkan hati kita, langsung saja salat di situ, arah kemanapun yang kita yakini. Bahkan ada sebagian ulama katanya kalau sudah mengetahui arah kiblat, ulang lagi salatnya. Imam Malik pendapatnya seperti itu. Saya kita salat, lalu awalnya bukan arah ke arah kiblat, arah ke situ misalnya, ke samping. Lalu datang orang, salah tadi salatnya, kiblat arah situ. Pendapat Imam Malik itu diulang lagi salatnya, arah ke kiblat. Innallaha wasi'un alim. Di akhir ayat tersebut disebutkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi bahwasanya Allah Maha mengetahui semua perbuatan makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan hambanya atau makhluknya. Taib ayat 116 117. Fadhal. Yang 116-nya, wa qalu ittakhadallahu walada.
apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi ayat yang 116, waqalu takhadzallahu walada subhana. Ini bantahan ya terhadap orang-orang Nasrani dan yang serupa dari mereka dari kalangan Yahudi dan orang-orang Arab yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Dan orang-orang dahulu mengatakan, orang-orang Arab jahiliyah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Kalau orang Nasrani kita sudah mengetahui bahwasanya dia mengatakan Isa putra Maryam itu anak Allah, putra Allah. Begitu juga dengan Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Ini bantahan. Jadi subhanah, maha suci Allah. Artinya Allah maha tinggi, bersih dari semua yang mereka katakan itu. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah. Jadi persoalannya di sini tidak seperti yang diada-adakan oleh mereka. Semua yang mereka katakan itu adalah yang mereka ada-adakan, prasangkaan mereka. Tetapi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, kerajaan langit dan bumi serta segala apapun yang sesuatu yang apa ada di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala, dialah yang mengatur, mengendalikan, menciptakan, memberi rezeki, menentukan takdir dan memperjalankan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu adalah hamba Allah, seluruhnya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan semua kerajaan adalah milik Allah. Bagaimana mungkin Allah yang kita ketahui sifat yang demikian memiliki anak dari kalangan mereka? Apakah mungkin? Nah, di sini dibantah oleh Hafiz Ibnu Katsir. Padahal seorang anak itu lahir dari dua hal yang sejenis dan sebanding, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan dan seterusnya. Itu yang sebanding. Sedangkan Allah Azza wa Jal maha suci lagi maha tinggi dan tidak mempunyai tandingan, tidak pula memiliki sekutu dalam keagungan dan kebesarannya, serta tidak pula mempunyai istri. Lalu bagaimana Allah memiliki anak? Di dalam surah Al-An'am untuk ditekankan oleh Hafiz Ibnu Katsir disebutkan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia Allah itu menciptakan segala sesuatu, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi melalui ayat-ayat yang semakna ini kata Hafiz Ibnu Katsir ada beberapa ayat. Jadi di sini bahwasanya Allah Azza wa Jal telah menetapkan bahwa Dia adalah Rabb yang Maha Agung, tiada yang setara, yang sama, yang menyerupainya, dan segala sesuatu selain dirinya adalah makhluk ciptaannya dan berada di bawah naungannya, pemeliharaannya. Lalu bagaimana mungkin Allah mempunyai anak dari kalangan ciptaannya tersebut? Jadi oleh karena itu dalam menafsirkan dalam surah Al-Baqarah ini, Imam Bukhari membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, jadi hadis ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Jadi manusia telah Ibnu Adam, anak cucu Adam, manusia mendustakanku padahal tidak sepatutnya dia berbuat demikian. Wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik, dan dia mencaciku padahal dia tidak sepatutnya berbuat demikian. Fa amma taqsibuhu iya fa yaz'umu anna la aqdiru an u'idahu kama kana. Jadi disebutkan di dalam hadis kursi ini, adapun perbuatan dustanya terhadapku adalah anggapan bahwa aku tidak sanggup mengembalikannya seperti semula. Jadi kemudian wa amma syatmuhu iya faqulu innali walada. Sedangkan celaannya terhadapku adalah pernyataan bahwa aku mempunyai anak. Fasubhani an attakhiza sahibatan au walada. Lalu Allah menyebutkan dalam firman-Nya ini dalam hadis qudsi, maha suci aku dan dari mengambil istri dan anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang disebutkan di dalam ini dinukilkan, la ahada asbara ala ada sami'ahu min Allah. Tidak ada
sesuatu pun yang lebih sabar daripada Allah. Allah sabar atas gangguan yang didapat. Apa? Innahum yaj'alunahu walada wa huwa yarzuqhum wa yu'afihim. Apa yang dikatakan oleh makhluknya, yang didengar dari makhluknya, mereka menganggap Allah mempunyai anak, padahal dialah yang memberi rezeki dan kesehatan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi ketika dikatakan Allah itu mempunyai anak, langit itu seolah-olah akan hancur mendengar itu. Tetapi Allah, begitulah Allah dengan sabarnya, istilahnya Allah tidak hancurkan dunia ini, tetapi Allah tetap adakan karena nanti ada balasan masing-masing di hari kiamat. Kullu lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Ada yang mengatakan qanitun di sini maksudnya qanitun itu adalah salat, ada mengatakan kullu lahu qanitun itu adalah bahwasanya bahwa dialah yang berhak diibadahi. Jadi di sini ada beberapa kulluhu qanitun disebutkan oleh Hafidz Katsir yang intinya bahwasanya itu adalah bentuk ketaatan, baik itu ketika sujud dan seterusnya, dan semuanya sujud kepada Allah, baik dalam keadaan terpaksa maupun dengan sukarela. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah, bayangannya pun sujud, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'a wa qarha wa zidaluhum bil ghuduwi wal asal. Hanya kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi itu bersujud, tunduk patuh, baik dengan kemauan sendiri maupun dengan terpaksa. Dan bayang-bayangnya pada waktu pagi dan petang hari. Jadi lihat pada pagi hari kan lebih panjang bayang-bayangnya. Tidak bisa dia menaklukkan bayang-bayangnya yang tunduk terhadap Allah SWT. Begitu juga di sore hari, misalnya arahnya dari situ dan bayang-bayangnya itu tunduk. Itu keadaan yang dijelaskan di sini. Taib, karena sudah terdengar kumandang azan, kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan pembahasannya insyaallah. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, di ayat selanjutnya badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, kata-kata badia itu yang menciptakan tanpa sebelumnya ada contohnya. Jadi langit dan bumi itu sebelumnya belum ada. Tidak ada contohnya, tidak ada asal muasalnya, lalu Allah ciptakan. Badi'us samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Di sini dituturkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya di makna ayat ini badi'us samawati wal ard adalah Allah itu maha suci dari memiliki anak. Dialah pemilik semua apa yang ada di langit dan di bumi ini, yang seluruhnya memberikan kesaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala serta mengakui hal tersebut dan bersikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang sadar ya, yang mengetahui hal demikian. Jadi Allah lah yang menciptakan dan mengadakan semua itu tanpa ada asal atau ada contoh sebelumnya. Jadi Allah tidak meniru langit, ciptaan langit lalu ditiru oleh Allah, tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu yang menyebutkan ini disebutkan juga oleh hamba-hambanya yang lain. Seperti yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih, yaitu yang orang-orang menisbahkan itu anak Allah. Nabi Isa mengatakan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi yang sebelum ada contoh langit dan bumi itu. Tapi mereka menganggap menisbahkan Nabi Isa itu anak Allah. Dan pemberitahuan kepada mereka bahwa yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada asal usulnya, tanpa ada contohnya adalah Rabb yang juga menciptakan Isa al-Masih tersebut alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu Allah ciptakan tanpa bapak. Jadi itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berasal dari yang satu, tidak ada ayah dan ibu. Tidak ada ayah dan ibu, itu Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Kemudian hanya ada laki-laki saja. Tidak ada lahir dia. Itu Hawa, istri Nabi Adam. Itu dari tulang rusuknya. Kemudian apa lagi? Yang tidak ada bapak, ibu saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan mayoritasnya adalah ada bapak, ada ibu, baru ada anak. Ini secara umum. Jadi ungkapan ini kata Hafiz Ibnu Katsir, ini merupakan ungkapan yang sangat bagus sekali dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi jika berkehendak Allah itu untuk menciptakan sesuatu, maka cukup Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah ia. Jadi dengan ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kesempurnaan kemampuan dan keagungan kekuasaannya, di mana jika Allah menetapkan sesuatu hal dan menghendaki wujudnya, maka dia hanya cukup mengatakan kun, maka terwujudlah dia, maka jadilah ia. Jadi melalui ayat ini pula Allah mengingatkan bahwa penciptaan Isa alaihissalam itu dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah ia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kun, maka jadilah ia. Itu ada sedikit kontradiksi
bahwasanya Allah menciptakan dengan kun fayakun itu sudah cukup. Lalu ada ayat yang kita jumpai bahwasanya Allah menciptakan langit, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, 6 hari. Kenapa tidak kun fayakun? Siapa yang bisa jawab? Jadi tentang perbuatan Allah jangan kita tanya ya. Allah fa'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Mau 6 hari, mau 7 hari, mau kun fayakun, itu terserah Allah. Semuanya tentu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat 118. Baik, barakallahu fiik. Al-Qurtubi mengumpulkan laula yukallimunallah. Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Ini Imam Qurtubi ya, yang kita ketahui Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farrah bin Al-Ansari Al-Khazraj Al-Andulisi Al-Qurtubi. Jadi beliau wafat tahun 671 Hijriah. Salah satu ulama tafsir. Tafsir beliau Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Itu salah satu. Jadi beliau berasal dari Andalusia, Cordoba ya, Cordoba atau bahasa Arabnya Al-Qurtubi. Jadi dinisbahkan ke negerinya, Cordoba. Andalusia yang lebih kurang 700 tahun berjaya ya di masa peradabannya sebelum runtuh oleh orang-orang Romawi, orang-orang pasukan salib. Di pusat peradaban itu mereka sudah mulai dari zaman Imam Malik, mereka sudah talabul ilm. Jadi banyak ulama-ulama dari situ. Jadi bukan sekedar Piala Dunia saja ya. Mereka sudah berjaya dari dulu, bukan berjaya di Piala Dunia dari segi ilmu. Ibnu Hazm yang kita ketahui kitab Muhalla itu juga dari Ibnu Abdul Bar, kitab At-Tamhid itu juga berasal dari sana. Jadi banyak ulama-ulama dari Al-Andalusia. Dan kita mengetahui ada sebagian sekolah pondok pesantren Al-Andalusia begitu berjayanya ketika itu. Tetapi ketika mereka sudah mulai meninggalkan ajaran, Allah hinakan mereka. Allah hinakan mereka. Di zaman Imam Malik ini seorang ulama ya, Yahya bin Yahya Al-Laythi, yang perjalanan yang jauh dari Cordoba, dari Andalusia, benua Eropa, melintas lewat itu baru sampai ke Madinah. Itu ketika Imam Malik mengajarkan hadis di Masjid Nabawi. Ini kisah yang luar biasa, keteguhan beliau rahimahullah taala, Yahya bin Yahya Al-Laythi belajar di Masjid Nabawi. Ketika di majelis Imam Malik, ini sebelum dari Imam Qurtubi. Imam Qurtubi wafat tahun 671. Sementara kita mengetahui Imam Malik itu di abad yang kedua. Jadi masih jauh dari Imam Qurtubi. Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi. Jadi ada peristiwa ketika itu adanya gajah di Madinah. Jadi ada gajah di Madinah. Datanglah gajah di Madinah, maka berhamburan orang-orang di majelis Imam Malik di Masjid Nabawi untuk keluar melihat gajah. Karena mereka tidak tahu apa itu gajah. Taunya mereka surah Al-Fil, tentara bergajah. Tapi bentuk gajah itu belum pernah mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Itu makanya ketika itu keluarlah semuanya. Tinggal seorang diri, Yahya bin Yahya Al-Laythi. Lalu Imam Malik mengatakan, kenapa tidak melihat gajah? Imam Malik.
Kata beliau menjawab, saya jauh-jauh dari Andalusia, bukan untuk melihat gajah, tetapi untuk belajar. Masya Allah, luar biasa tekadnya. Ini tekad yang luar biasa ya. Niatnya untuk belajar, bukan untuk melihat gajah. Padahal penduduk Madinah belum pernah lihat gajah. Banyak ya, kalau kita lihat bagaimana ulama itu belajar, luar biasa mereka, ketekunan mereka. Wajar saja mereka, nama mereka tetap hidup. Bagi orang-orang mempelajari biografi mereka, itu tetap ada nama mereka. Alhamdulillah. Laula yukallimunallah, kata Imam Qurtubi, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan maksudnya berbicara kepada kami mengenai kenabian wahai Muhammad. Jadi mengenai ini kata Hafiz Ibnu Katsir, bahwasanya penafsiran seperti itu merupakan hal yang jelas dan redaksi yang sesuai dengan ayat tersebut. Wallahu alam. Adapun Abu Aliyah Rabi bin Anas Qatadah Suddi, hal ini merupakan ucapan kaum kafir Arab. Jadi orang kafir Arab, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengatakan apa yang dikatakan oleh orang kafir Arab. Adapun dalilnya diperkuat di dalam surah Al-An'am ayat 124, wa idza jatsum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Jadi di dalam ayat ini, apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan Rasul-Rasul Allah. Adapun di dalam lebih jelasnya dalam surah Al-Isra ayat 90-93, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ard yanba'una aw takuna laka jannatum min nakhil wa inabin fatufajjirul anhar khilalaha tafjira. Dan mereka berkata, kami sesekali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ini permintaan orang-orang kafir Arab. Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya. Au tuskitas samaa kama zamta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Apalagi permintaannya? Atau disebutkan kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami. Langit dijatuhkan. Sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Datangkan Allah dan malaikat datang ke kami. Luar biasa permintaan mereka. Au yakuna laka baitum min zukhrufi au tarqa fis samai walan nu'mina liruqyaki hatta tunazzala alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Dan begitu juga, atau kami mempunyai sebuah rumah dari emas. Apa tadi banyak permintaannya? Kebun kurma, ya air yang memancar dari bumi, ada kebun kurma, kebun anggur, ada sungai-sungai alirannya yang deras, kemudian langit jatuh berkeping-keping, kemudian apa lagi? Allah dan malaikat datang kepada mereka. Kemudian apa lagi permintaannya? Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas. Ini luar biasa rumah. Atau kamu naik ke langit. Ini permintaan mereka. Dan sesekali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Maka katakanlah, jadi perintah qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah, maha suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi ayat-ayat mengenai hal ini tentang kekufuran orang Arab, itu orang musyrik Arab itu banyak ya, yang semisal. Adapun tentang ahlul kitab disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 153, yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab meminta kepadamu antunazzila alaihim kitaban minas sama, agar engkau menurunkan kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akhbara min dzalika faqalu arinallahu jahra. Padahal mereka telah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar daripada itu. Apa yang mereka minta kepada Nabi Musa? Arinallahu jahra. Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Ini telah kita pelajari juga di ayat sebelumnya. Jadi tasyabahat qulubuhum. Ini yang sebenarnya.
hati mereka itu mirip hati orang-orang musyrik Mekah itu, orang-orang Arab itu serupa dengan hati-hati orang yang sebelumnya, orang Yahudi dan Nasrani, dengan kekufuran dan kesombongan mereka. Dan di ayat berikut ini, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Dalam surah Az-Zariyat, demikianlah tidak seorang pun rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan apa yang mereka katakan ini adalah tukang sihir. Jadi illa qalu sahirun aw majnun, atau orang gila, atau wasaw bih bal hum qaumun taghun. Jadi seolah-olah mereka saling berwasiat, saling meninggalkan pesan apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang meyakini. Artinya bahwasanya kami, Allah maksudnya, telah menerangkan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran para rasul, sehingga tidak diperlukan lagi pertanyaan dan tambahan lain bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang membenarkan, bagi orang-orang yang mengikuti rasul, serta memahami bahwa apa yang mereka bawa itu berasal dari sisi Allah tabaraka wa taala. Sedangkan orang yang telah dikunci mati hati mereka, dikunci hati pendengaran, penglihatan mereka itu dikunci mati, maka tertutuplah pandangannya mereka. Sudah gelap bagi mereka untuk menerima kebenaran. Maka mereka inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatur rabbik la yu'minuna walau ja'atsum kullu ayatin hatta yarul adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Dalam surah Yunus ayat 96-97. Jadi itulah keadaan mereka, yang mereka tidak akan beriman meskipun datang nabi kepada mereka, keterangan kitab, tidak beriman. Nah, ini yang kita khawatirkan terhadap kabar-kabar yang kejadian orang-orang baik itu orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik Arab, yang mereka banyak permintaan yang itu tidak masuk akal semuanya yang mereka agar mau beri. Seandainya itu bisa disetujui oleh Nabi, Nabi meminta agar ada rumah emas dialirkan, ada kebun kurma dan seterusnya, mereka juga tidak beriman. Hanya permintaan saja. Sebagaimana permintaan kaumnya Musa yang meminta banyak-banyak terhadap Musa, setelah dikabulkan mereka juga tidak beriman juga. Sampai apa? Sampai apa mereka beriman? Hatta yarul adzabal alim, sampai mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka azab yang pedih, baru mereka beriman. Kalau tidak demikian tidak akan beriman orang hati-hati yang keras yang disebutkan tersebut. Terakhir kita tambahkan satu ayat lagi supaya yang kedepannya itu lain pembahasan, ini masih menyangkut pembahasan sebelumnya. Fadal, ini kita ringkas saja yang ayat 119. Fadal. Kami telah mengutusmu, Nabi Muhammad, dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Barakallahu fi. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, unzilat alai. Jadi ketika diturunkan kepadaku ayat inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Qal basyira bil jannah. Basyiran bil jannah. Jadi telah diturunkan kepadaku ayat inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Qal, kata Nabi SAW, basyiran bil jannah, yaitu kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Wa nadhiran minan nar, dan peringatan, yaitu maksudnya peringatan dari api neraka. Di riwayat yang lain kata Nabi SAW tentang sudah jelasnya agama ini. Bahkan lailnya, malamnya itu kan nahar, seperti siangnya, saking jelasnya. Nabi tinggalkan Islam ini
kal bayda, seperti putih bersih. Sudah jelas, tidak ada sesuatu pun kebaikan yang memasukkan seorang dalam surga, Nabi sudah jelaskan semuanya. Dan apa-apa yang menyebabkan orang tergelincir ke neraka, Nabi sudah peringatkan semuanya. Itulah tugas Nabi SAW, basyira wan nazira. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Jadi tidak, fa inna ma'alaikal balagu wa alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, sedangkan kamilah yang menghisab mereka. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 40. Wala tas'al. Ada yang mengatakan wala tus'al, ada juga ahli qiraah dengan memfathahkan wala tas'al an ashabil jahim. Tentu ini tentang qiraah sab'ah, model baca-bacaan. Kita harus tahu juga. Pertama kali mendengar itu riwayat apa itu? Ustaz, yang him di dalam surah Al-Fatihah jadi hum waras. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim. Kita kan hafaz kan alaihim kan? Apa itu? Enggak tahu juga. Jadi ada juga sebagian misalnya ujungnya dihidupkan. Contoh di sini contohnya faulaika humul khasirun. Ada sebagian riwayat itu dihidupkan. Faulaika humul khasiruna. Ya, begitu ya. Kalau untuk qiraah-qiraah ini angkat tangan karena enggak tahu ya, tapi pernah mempelajarinya. Ini semuanya berasal dari Nabi SAW. Berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadduhe, seperti itu kan. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha bin Yasar, ia menceritakan, aku pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Lalu kukatakan, beritahukan kepadaku mengenai sifat Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Taurat. Jadi beliau Atha bin Yasar itu menanyakan kepada Abdullah, kepada generasi sahabat Abdullah bin Amr bin As tentang sifat Nabi yang berada di dalam Taurat. Maka ia menjawab, baik, wallahi, demi Allah, sesungguhnya beliau itu disifati di dalam Taurat sebagaimana disifati di dalam Al-Quran. Sama, bagaimana di dalam Taurat, begitu juga sifat Nabi SAW di dalam Al-Quran, sama. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, serta melindungi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Ini di dalam Taurat ya, aku menamaimu dengan mutawakkil. Apa itu mutawakkil? Tidak kasar dalam berbicara. Ini Nabi SAW, mutawakkil itu tidak kasar dalam berbicara, tidak keras hati, tidak berteriak-teriak di pasar, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi beliau senantiasa memaafkan dan memberi ampunan. Beliau tidak akan dicabut nyawanya sehingga beliau meluruskan milahnya Ibrahim yang telah menyimpang dengan mengajak mereka manusia mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah. Maka dengan hal itu akan terbuka semua mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli serta hati-hati yang telah tertutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Alhamdulillah, demikian yang kita pelajari mulai dari ayat 114 sampai 116 di dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan pelajaran itu menjadi pelajaran bagi kita. Tentunya kita jangan meniru umat-umat terdahulu yang hati mereka keras dan meminta sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy juga meminta hal yang mustahil kepada Nabi SAW. Tetapi wasiat mereka saling mewasiati atau saubih balhum qaumun taghun, ya, balhum qaumun taghun. Dan mereka itu saling, apa yang mereka katakan, sahirun au majnun. Itu semua para nabi dan rasul itu oleh kaumnya dipanggil dengan tukang sihir dan orang gila. Pelajaran yang sangat banyak ya sebenarnya. Alhamdulillah, itu tadi diringkas. Itu makanya bisa. Jadi ada sesuatu yang diulang-ulang oleh Hafiz Ibnu Katsir, itu dilewatkan tadi. Jadi kita banyak dapat ayatnya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Allah terangi kita dengan cahaya dari ayatnya. Ini yang membuat hati yang mati menjadi hidup. Nutrisi bagi hati kita, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk ahlul Quran.
Jadi ahlul Quran itu bukan hanya sekedar yang menghafal, yang juga yang mentadabburi. Dan ini yang pentingnya, yaitu setelah kita tadabbur, ya kita hayati, kita pelajari, kita amalkan isi kandungan dari Al-Quran. Itulah ahlul Quran, ahlullah fil ar, yaitu keluarga Allah di permukaan bumi yang senantiasa dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.